Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Solihin. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis. Peluang bisnis itu bisa ditemukan di mana saja, termasuk di dunia ini kita bisa melihat berbagai macam data dan fakta. Seperti halnya di tahun 2020 ini, populasi dunia mencapai 7,8 miliar jiwa. Dan bahkan tahun 2050 diprediksikan populasi dunia mencapai 9,8 juta jiwa. Nah, ini kita bisa menemukan berbagai macam potensi bahwa semakin banyak penduduk artinya kita akan semakin banyak juga kebutuhan akan pangan. Itu salah satunya itu. Kemudian masalah lainnya atau fakta lainnya juga kita bisa menemukan bahwa ternyata kadar karbon dioksida, emisi karbon dioksida dunia meningkat 46% sejak tahun 90. Dan akhirnya ini menjadi salah satu pemicu daripada pemanasan global. Kemudian di bidang kesehatan kita juga bisa mengetahui bagaimana adanya peningkatan ya jumlah pengidap HIV, dan sekarang juga kita sudah mengetahui bahwa adanya pandemi ya virus corona juga salah satu pemicu bagaimana perekonomian dunia juga terganggu. Nah, dalam hal ini kita mengetahui berbagai macam peluang atau fenomena yang ada di dunia ini bisa dijadikan sebagai peluang juga di masa depan. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui ya, tidak hanya di dunia tapi mengerucut di Indonesia atau Nusantara dan juga Ibu Pertiwi. Bagaimana ternyata kita bisa mengetahui fakta. Rata-rata tingkat pendidikan di Indonesia itu hanya 8 tahun ya, atau bahkan tidak tamat SMP. Lalu ada bagaimana tahun 2013 tingkat kemiskinan Indonesia masih di level 11,96% atau hampir 29 juta jiwa. Lalu adanya 1 dari 6 anak Indonesia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman. Dan tentunya fakta-fakta tersebut menjadi masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, kita bisa mengetahui bagaimana bagi sebagian orang masalah sosial adalah tragedi yang menimpa. Tapi bagi seorang wirausaha, terutama wirausaha sosial, itu adalah peluang untuk melakukan perubahan. Dan itulah yang dikatakan oleh Profesor Renal Kasali sebagai pendiri Rumah Perubahan, yang dimana kita perlu lebih peka, lebih empati terhadap kondisi yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menangkap semua masalah tersebut sebagai peluang bisnis yang kita bisa tawarkan. Kita bisa melihat berbagai macam masalah, contohnya seperti berikut. Bagaimana terlalu banyak sampah-sampah plastik ya yang akhirnya mencemari udara, mencemari lingkungan, membuat banjir, bahkan akhirnya bisa juga berefek pada banyaknya penyakit-penyakit yang tersebar di masyarakat atau lingkungan. Lalu ada seseorang yang akhirnya berinisiatif memisahkan antara plastik dan juga yang organik, kemudian bagaimana memanfaatkan ya limbah plastik tersebut diolah menjadi berbagai macam kerajinan tangan, lalu yang organik bisa dirubah menjadi pupuk kompos yang bisa digunakan untuk tanam. Nah, maka dari itu, yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita perlu mendefinisikan masalah. Ya, nyatakan apa yang terlihat menjadi masalah. Jadi masalah itu tidak akan muncul sampai fakta itu selesai dikumpulkan dan dianalisis. Dan bagaimana caranya? Kita tidak hanya melihat di satu tempat, tetapi bagaimana kita juga melihat di berbagai macam tempat, dan tidak hanya sekali tapi beberapa kali. Lalu yang kedua, kita perlu membuat mind mapping atau peta pikiran. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus bisa menuliskan ya apa topik utama yang akan kita buatkan. Apakah itu berdasarkan daerah, berdasarkan masalah, atau berdasarkan hal-hal yang akan kita tuliskan. Nah, tujuannya untuk bisa membuka blokir pemikiran kita, melihat seluruh ide atau beberapa ide di selembar kertas. Lalu kita bisa melihat adanya simpul-simpul yang saling berhubungan. Dan tentunya kita yang paling utama bisa melihat ya bagaimana dengan perspektif yang berbeda atau cara pandang yang baru, dan tentunya bisa melihatnya lebih dalam. Nah, selanjutnya kita akan membuat ya tahapan awalnya bagaimana teman-teman di sini bisa membuat mind mapping tersebut. Silahkan sediakan kertas lembar, kemudian Anda bisa menentukan atau memilih kata atau frase yang tepat untuk menjabarkan atau
menjelaskan apa yang akan dibahas. Dalam hal ini misalkan ada masalah pertanian, yang dimana masalah pertanian ini ternyata banyak ya, mulai dari masalah produksi, pemasaran, keuangan, bahkan SDM misalkan. Nah, jadi Anda bisa mulai tersebut. Atau yang lebih ringkasnya, Anda bisa menyediakan satu kertas lembar dan juga post-it. Jadi Anda bisa menuliskan kata-kata saja ya, per kata pada post-it tersebut. Kemudian Anda bisa klasifikasikan si post-it tersebut pada masing-masing klaster ya, di pengelompokan, lalu nanti bisa dihubungkan mana yang saling terkait satu sama lain. Nah, dari situ kita bisa menarik garis bahwa oh ternyata banyak hubungan-hubungan yang terjadi dan kita bisa menentukan mana yang bisa menjadi prioritas kita yang akan kita selesaikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Tadi bisnis pertanian di masa pandemi COVID-19 misalkan ya. Ada dari produksi, SDM, pemasaran, dan keuangan. Kita jabarkan seperti halnya anak sungai gitu ya. Makin bercabang, makin spesifik, makin bercabang, makin spesifik gitu. Misalnya di keuangan, makin spesifik apa saja hal-hal yang terkait dengan keuangan. Nah, tentunya setelah ini terjadi, maka Anda akan bisa menentukan satu masalah utama yang akan Anda analisis ya, berdasarkan dari masing-masing rangkaian ini. Contohnya misalkan kita akan menentukan satu prioritas dari produksi, satu prioritas dari keuangan, satu prioritas dari SDM, dan juga satu prioritas dari pemasaran. Selanjutnya kita menentukan prioritas masalah. Bagaimana cara menentukan prioritas masalahnya? Kita bisa menggunakan Kapner Trego Station Appraisal atau KTSA, yang dimana tentunya kita harus bisa menentukan prioritas masing-masing yang dievaluasi menggunakan kriteria timing berdasarkan waktu, tren, dan juga impact, yang dimana rentang pengukurannya bisa menggunakan secara rendah, medium, atau tinggi ya, L, M, dan H. Nah, dalam hal ini kriteria timing itu bisa diukur seberapa genting masalah yang dihadapi dan apakah ada deadline ya yang harus dicapai. Misalkan deadline-nya lebih cepat berarti high, atau lebih lambat berarti rendah. Tapi kalau misalkan bisa di tengah-tengah berarti medium. Kemudian ada trend. Bagaimana masalah akan bertambah parah jika tidak segera dihadapi? Apakah seperti halnya pandemi gitu kan? Kalau tidak segera diselesaikan, bisa jadi semakin banyak korban jiwa dan berpengaruh juga terhadap ekonomi. Artinya itu adalah bagaimana prioritas yang paling tinggi. Kemudian adakah potensi munculnya masalah lain jika segera tangani? Nah, itu adalah tren. Yang terakhir ada impact. Seberapa luas dampak yang ditimbulkan? Apakah kerugiannya itu bersifat personal? Bisa berdampak pada materi, organisasi, lingkungan, dan sebagainya. Semakin besar impact yang akan dihasilkan, berarti semakin tinggi prioritas yang harus dilakukan. Selanjutnya, contohnya tadi ya, di segi produksi, misalnya teknologi yang digunakan masih sederhana. Dan untuk mengatasi masalah hama dan kekurangan air. Secara timing, itu bisa jadi masih bisa dilakukan, dinantikan, artinya low. Kemudian secara tren, banyak yang melakukan tetapi bukan hal yang terlalu prioritas. Medium, kemudian secara impact, dampaknya akan semakin besar karena dengan adanya teknologi yang bagus maka bisa menurunkan biaya produksi. Nah, jika kita nilai secara kuantitatif, L itu ibarat kata kasih angka 1, kemudian M itu angka 2, H itu adalah skor 3. Jadi kalau kita jumlahkan, kita tinggal jumlah 1, 2, dan 3 jadi 6 poinnya. Nah, nanti masing-masing prioritas ini kita jumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan, semakin tinggi jumlahnya maka itu menunjukkan prioritasnya semakin tinggi. Jadi dan tentunya bagaimana caranya kita menentukan jumlah yang tinggi dan juga menentukan prioritas mana yang lebih layak, kita bisa melakukan justifikasi di sebelah kanan ini, yaitu pembelian. Misalkan ya di yang pertama tadi adanya bagaimana pembelian teknologi baru dapat dilakukan ketika telah memiliki modal cukup dan kompetensi pegawai yang tepat. Artinya bisa dinantikan. Secara prioritas kita bisa melihat bahwa ini tidak terlalu urgent sehingga ditempatkan pada prioritas nomor 4 atau paling terakhir gitu. Nah, kemudian bagaimana kondisinya jika ditemukan skor yang sama seperti halnya di kondisi nomor 2 dan nomor 3, yaitu profit menurun karena harga jual rendah dan juga pemasaran dan penjualan offline menurun drastis karena banyaknya jalan lockdown dan pasar sepi.
Kesemuanya itu memiliki timing, trend, dan impact yang begitu tinggi. Jadi ketika dijumlahkan sama-sama skornya 9. Atau dalam priority levelnya sebenarnya nomor 1 gitu yang harus diutamakan. Nah, dalam hal ini kita harus bisa memilih mana program yang bisa menjadi lebih penting, yaitu dengan berdasarkan justifikasi. Misalnya jika harga jual tidak naik, maka profit usaha semakin turun. Tetapi kalau tidak ada penjualan sama sekali, ya kita nggak akan dapat uang. Artinya berarti harus ada penjualan terlebih dahulu. Artinya apa? Harus bisa merubah pola penjualan pemasaran secara online, secara metode baru gitu ya, agar bisa lebih dekat dengan konsumen, tetapi dengan harga yang lebih tinggi juga. Nah, artinya di sini ini menjadi prioritas yang lebih utama. Artinya ini masalah pemasaran adalah prioritas nomor 1 yang harus diselesaikan. Kemudian keuangan nomor 2, nomor 3-nya misalnya di masalah SDM, nomor 4 barulah masalah produksi atau teknologi. Oke, itu adalah bagian pertama, bagaimana kita cara menemukan peluang. Jadi tadi kita sudah menemukan usaha ya, peluang usaha yang kita harus selesaikan. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan menentukan bagaimana cara kita menghasilkan ide-ide baru ya untuk mengatasi masalah yang menjadi prioritas kita saat ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.